Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Bapak Ibu jamaah surah Al-Ittihad ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sangat banyak sekali nikmat yang Allah berikan. Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian hitung nikmat yang diberikan, maka tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sangat banyak prestasi kita, cuman setan menggoda kita jemaah, sehingga kita merasa apa yang sudah kita dapatkan selama ini tidak ada apa-apanya, dan kita merasa kitalah orang yang paling sial. Ini yang banyak terjadi. Padahal harusnya kita merasa kitalah orang yang paling nikmat hidup di dunia ini. Kitalah orang yang paling enak nasibnya. Kitalah yang paling bagus daripada yang lain. Makanya kita itu jangan terlalu sering melihat orang lain daripada kita sendiri. Karena Nabi mengatakan, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdar alla tasdaru nikmatallah alaikum." Kalaupun kita lihat orang selain kita, lihat orang di bawah kita dalam bab dunia. Beda dalam bab akhirat. Kalau bab akhirat, kita harus lihat orang di atas kita. Kalau dia bisa ngaji seminggu 2 kali, kenapa pula saya sebulan sekali? Harusnya saya harus seperti dia. Kalau dia bisa baca Quran sehari 1 juz, masa saya cuma 2 ayat misalnya gitu. Jadi ada lebih kalau bab akhirat. Tapi kalau urusan dunia tidak. Lihatlah orang di bawah kita. Kalau kita punya kendaraan cuman Honda, lihat orang yang punya sepeda. Rupanya punya sepeda ini pakai Pajero pula dia kan. Lain pula ini ya. Jadi kalau kita pakai sepeda, lihat orang yang mereka jalan kaki. Betapa nikmatnya kita. Ketika kita bisa cuma jalan kaki, tidak bisa beli kendaraan misalnya, maka lihatlah orang yang mereka pakai kursi roda. Ini enggak, dia pakai Pajero, dilihatnya pula orang pakai Alphard. Nah, itu enggak nikmat naik Pajeronya nanti itu. Atau dia naik Alphard, dilihatnya pula orang yang pakai helikopter. Nah, itu enggak jadi nikmat itu. Ini masalah ini. Sehingga kita merasa hidup ini tidak nikmat. Maka jamaah sekalian, agar nikmat ini, agar hidup ini terasa nikmat, maka lihatlah orang di bawah kita, kata Nabi SAW. Dan sehakikatnya Bapak Ibu, semua kita ini punya prestasi masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Banyak orang, dia ketika melihat orang, dia mengatakan hidup dia lebih enak daripada saya. Padahal orang itu lihat kita, hidup kita lebih enak daripada dia. Ini ada rasa yang terbalik nampaknya ini. Maka kalau bisa rasa dia ambil ke kita, rasa kita pindahkan ke dia, gitu ya. Nah, inilah maka kita selalu bersyukur, dan syukur itu jamaah dengan taat. Allah berfirman, "Fattaqullaha la'allakum tashkurun." Bertakwalah kalian kepada Allah, mudah-mudahan kalian bersyukur. Jamaah Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah atas segala nikmat, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saya jujur saja ya, ini baru sekali ini pula musola ini. Tadi saya cek-cek di Google Map, tidak jumpa nampaknya. Apa memang tidak sempat, tidak ketemu, atau memang tidak jumpa, nggak tahu. Ada ya, Surah Ittihad 10 kilo, kalau depan nih boleh. Di situ saya cek tadi 10 kilo, masa pula 10 kilo. Kalau Mahkota Mas ini saya pernah masuk. Ada dulu dah musola mana itu ada. Tapi yang ini baru sekali ini pula. Jadi saya bersyukur sekali bisa silaturahim ke sini Bapak Ibu. Dan saya pun dikasih amanah ini ilmu tentang masalah pendidikan. Tadi dijelaskan saya S3-nya syariah, tapi sebagian pesantren atau sebagian majelis taklim ibu-ibu kenalnya saya ahli parenting misalnya. Jadi saya sebenarnya parenting atau kajian pendidikan ini saya tidak dapat di kampus, tapi saya otodidak belajar, baik itu kepengasuhan pesantren, training kepengasuhan pesantren ustaz-ustaz, atau ceramah-ceramah seputar masalah keluarga. Jadi jamaah sekalian, pendidikan itu mencakup 3 hal. Ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal, ada pendidikan informal. Selama ini kita ini salah dalam memahami definisi pendidikan. Karena kita selalu memandang pendidikan itu sekolah. Ya kan sedikit ya? Oh iya ya.
Iya, tapi turun-turun sendiri deh. Tes, oke ya. Jadi Bapak Ibu, pendidikan itu ada 3. Satu pendidikan formal, pendidikan non formal, satu lagi informal. Kesalahan kita umumnya selama ini memahami asal pendidikan itu sekolah itu salah. Jadi sekolah itu tidak bisa mewakili pendidikan. Tapi selama ini bahasa kita orang berpendidikan, orang sekolah. Kalau kayak gitu Nabi Muhammad, para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bapak Ibu berani mengatakan dia tidak berpendidikan? Tidak. Pendidikan itu kualitas, bukan legalitas. Kalau sekolah itu legalitas. Jadi banyak orang sekolahnya tinggi, pendidikannya rendah. Tapi ada juga orang mungkin sekolahnya rendah, tapi pendidikannya tinggi. Saya mungkin dipandang orang kalau S1, S2, S3, oh berarti Ustaz ini perguruan tinggi, S1, S2, S3. Tapi belum tentu pendidikan saya tinggi dalam makna pendidikan yang maknanya yang tadi itu pendidikan itu bukan hanya formal tapi non formal, informal. Jadi karena selama ini kita memahami pendidikan itu hanya formal, tidak memahami bahwa pendidikan juga non formal, bahwa informal. Kalau kita ceramah ini kan pendidikan nih, tapi apa nih? Non formal, workshop, seminar, tausiah, ini pendidikan. Cuma tidak ada ijazah, itu aja masalahnya kan. Bapak Ibu ada enggak ceramah 10 tahun rutin tiap pekan datang dapat ijazah S1? Ada enggak kayak gitu? Enggak ada. Yang ada cuma kuliah ya. Kalau S1 masuknya 5 hari, libur 2 hari. Kalau S2 masuknya 2 hari dalam seminggu. Kalau S3 kayak saya dulu masuknya 2 minggu 2 hari. Tapi pusing, stres. Lebih berat lagi saya rasa. Jadi kalau kita kan enggak nih, akhirnya orang sepele, enggak usahlah pengajian. Akhirnya berefek. Selesai tamat kuliah tidak belajar. Padahal Nabi dalam hadisnya Bapak Ibu, kalimatnya apa? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Thalabul ilmi, mencari ilmu. Bukan thalabul madrasah, bukan cari sekolah. Ada tidak dalil hadisnya thalabul madrasah fardhatun ala kulli muslim? Tidak ada. Yang ada thalabul ilmi, mencari ilmu. Wajib bagi setiap pribadi muslim. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, diwajibkan bagi setiap individu muslim. Perintahnya cari ilmu. Ilmu itu bisa di sekolah, bisa di masjid. Kemudian pendidikan juga informal Bapak Ibu, yaitu di rumah. Ketika seorang ayah menasihati anaknya di sofa ruang tamu gitu, di ruang tamu, "Nak, jangan bohong ya. Bohong itu dosa." Karena Nabi bersabda, "Fa innas sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah." Bahwa kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan itu mengantarkan kita ke surga. Itu pendidikan Bapak Ibu, tapi namanya informal. Jadi Bapak Ibu jemaah, pendidikan itu di rumah itu pendidikan. Cuman kesalahan kita selalu memahami pendidikan itu sekolah. Dan banyak loh orang sekolahnya tinggi, kualitas rendah kan ada sekarang. Ada juga orang sekolah tinggi-tinggi, tapi pendidikannya dalam. Kemampuan dia ketika diajak diskusi itu hebat. Apalagi di era disrupsi hari ini. Era di mana digital. Bahwa ilmu itu bukan di kampus saja. Bahkan mahasiswa bisa lebih hebat daripada dosen. Beda dulu. Kalau dulu memang, makanya kita nih trauma bodoh sebenarnya. Maksud saya apa? Dulu orang berusaha untuk jadi pintar terus, tapi baiknya udah dapat. Kalau sekarang karena dulu sempat tidak banyak ilmu, akhirnya habis-habisan belajar, dan hari ini ilmu juga mudah diakses dengan ada internet segala macam, lupa jadi orang baik. Makanya banyak orang sekarang pintar jahat, ya kan? Pintar jahat jemaah. Kalau dulu pintar kali enggak, tapi baiknya dapat, adab tinggi, ya kan? Anak-anak sekarang tinggi-tinggi, nilainya pun tinggi. Meskipun nanti nilainya ada inflasi itu kayaknya ya. IPK inflasi kan ada sekarang. IPK orang zaman dulu 2,5 dah hebat tuh. 3 apalagi. Sekarang komplot 4, ditanya bingung ya. Jadi jemaah sekalian, diskusi masalah pendidikan ini Masya Allah ya. Dan semuanya berawal dari pendidikan. Maka umat Islam dirusak juga lewat pendidikan. Snok Hogronya mengatakan, kalau ingin merusak umat Islam, itu paling efektif lewat pendidikan. Kenapa? Bersembunyi di balik ilmu. Saya ketemu guru,
Saya diundang ngisi satu sekolah di Bukit Tinggi ini, SMP, tentang pendidikan. Ketika itu ke anak-anak, guru juga, ibu guru tuh bilang, Ustadz, saya kan ngajar mata pelajaran ini Ustadz. Tapi ternyata dalam buku itu diselipkan kita memaklumi LGBT+, kata dia. Masuk dia tanpa disadari. Nah, jadi Bapak Ibu, tentang masalah pendidikan ini sesungguhnya luas, tapi jarang sekali dikaji. Nah, kita malam ini mengkaji pendidikan yang keluarga. Karena intinya keluarga. Sehebat-hebat apapun guru di sekolah, tetap baliknya ke rumah. Karena yang saya pahami, pendidikan itu di rumah, di sekolah itu pengajaran. Karena kalau pengajaran itu apa beda? Pengajar sama pendidik beda enggak? Beda. Kalau pengajar itu, dia transfer ilmu aja. 1 tambah 1, 2, 3 tambah 3, 6. Hari ini pun sebenarnya enggak sekolah-sekolah kali enggak apa juga. Karena Google YouTube sudah ada. Kalau ingin tahu ilmu, lihat aja YouTube sama Google. Sisanya nanti diskusi dikit-dikit sama yang orang yang ahli ustadz atau guru, profesor segala macam. Karena hari ini era di mana Bapak Ibu ilmu menyebar, ya kan? Ilmu menyebar hari ini. Kayak gitu. Jadi di sekolah itu umumnya dia ngajar, maka guru banyak pengajar akhirnya. Akhirnya lupa menanamkan nilai. Kadang-kadang begitu, apalagi hari ini sekolah-sekolah dijebak dengan formalisme, Pak. Sehingga dia sibuk dengan ngisi ini, ngisi itu. Lupa didik anak. Ada nggak guru di sini Bapak Ibu? Terasa tuh, banyak kita diskusi demikian. Akhirnya lupa, nggak sempat mendidik lagi. Maka mendidik itu di rumah. Pendidikan tuh di rumah. Makanya pendidikan pertama dan utama tuh orang tua, bukan anak. Kalau hari ini kan aneh. Anak semua, ayah ibunya enggak. Ini kan lucu ini. Makanya Bapak Ibu, seorang ulama, karena dia punya kitab namanya Ta'lim Muta'alim, Syekh Az-Zarnuji, apa kata beliau? La budda fit ta'allum wa tafakku ila jiddis salasah. Dalam pendidikan, itu harus ada 3 komponen. Yang pertama, al-ustaz, guru. Yang kedua, muta'alim, murid, siswa. Apa lagi namanya? Murid, siswa. Apa lagi namanya Bapak Ibu? Santri. Apa lagi namanya sekarang? Peserta didik. Apa lagi namanya? Pokoknya Indonesia nih suka ngasih nama, dia pun bingung terakhir. Suka kali pakai nama, cuman terakhir itu juga tuh sebenarnya. Bingung dia terakhir tuh. Saya pernah baca. Kelebihan Indonesia ini suka pakai istilah yang dia bingung sendiri terakhir. Ada dulu namanya PSB PDB. Sebelumnya apa dulu namanya? Panitia penerimaan peserta didik PPDB, ya kan. Sebelumnya ada nggak namanya? Sekarang ganti lagi SPMB. Pokoknya suka ganti nama. Besok ganti lagi tuh. Apalagi kalau kurikulum udah ganti gonta-ganti. Yang pintar nggak makin pintar, nggak pintar-pintar juga anak kita. Dulu ada kurikulum inilah, kurikulum itulah, kurikulum merdeka, kurikulum ini, itu itu. Lihatlah. Ganti buku, bisnis rupanya. Nggak pintar-pintar juga. Belum selesai kemarin udah masuk yang baru lagi, ya kan? Kayak gitu. Padahal tujuan yang paling penting. Ada tujuan, kurikulum, program, evaluasi. Yang selalu diotak-atik kurikulum. Tujuan lupa. Tujuan itu kan target. Kurikulum itu lintasan, sarana menuju tujuan. Lintasan, sarana digonta-ganti. Tujuannya lupa. Ditanya apa tujuan sekolah? Lupa orang. Tujuan sekolah SMA ya masuk S1 gitu, kan aneh itu. Harusnya tujuan belajar itu ya menambah iman, takwa, akhlak mulia. Tujuan pendidikan di Indonesia pasal 31 ayat 3, bagaimana negara menyelenggarakan satu sistem pendidikan dalam rangka meningkatkan iman, takwa, akhlak. Sekarang apa? Kerja. Itu kan aneh itu, menyelisih konstitusi. Makanya indikator sekolah sukses hari ini kerja, bukan iman, takwa, akhlak. Makanya bejat-bejat anak. Dia dapat kerja memang, tapi korupsi kan gitu. Karena tujuan lupa, selalu yang dibahas kurikulum. Ini kalau ceramah saya di sekolah biasanya. Tapi ini kan kita rumah ya, balik lagi ke rumah. Jadi Bapak Ibu, dalam Al-Quran itu, dalam perkataan Syekh Az-Zarnuji, komponen pendidikan itu 3. 1 guru, 2 murid, 3 orang tua. Pendidikan hari ini kan gagal ini. 2017 dikaji di MPR itu gimana pendidikan di Indonesia. Gagal, secara umum mengatakan gagal. Iya. Bahkan dulu 9 tahun aja udah hebat orang. Dulu secara kualitas lah. Dulu memang hari ini sudah banyak wawasan apa segala macam, alat-alat canggih.
Tapi kadang secara kapasitas SDM kadang hebat orang dulu Bapak Ibu. Dulu setahun aja dia kuliah kebidanan tuh udah bisa nyuntik, udah bisa ini, udah bisa itu. Setahun tuh. Dulu ada istilah wajib belajar 9 tahun. 9 tahun tuh bang udah hebat orang gitu. Yang kedua adab, ini lebih penting lagi nih. Dulu orang sangat beradab, betul enggak? Saya pernah ngisi di SMA, kepala sekolah cerita. Dulu saya waktu sekolah, kan merokok tuh nggak berani depan guru. Sekarang anak-anak berani nggak depan guru? Berani kali. Kalau dulu nggak berani anak-anak merokok depan guru. Zaman dulu, zaman saya SD, atau zaman Bapak Ibu lah SMP, nggak berani kan depan guru ngerokok. Dulu dia cerita kayak gitu. Saya waktu SMA, kan waktu itu saat coba-coba merokok lah saat namanya SMA waktu itu kan katanya. Itu saya keluarkan rokok tuh, saya bakar. Pas mau saya lewat guru saat langsung masuk saku. Rokok udah hidup nih kata dia. Apa yang terjadi? Kebakaran ya kan. Nggak cuman celana yang terbakar, kulit juga menahan sakit enggak apa daripada ketahuan guru. Sekarang saat saya kepala sekolah SMA, dikeluarkannya rokok, nampak saya malah ditawarkan, "Bapak mau sebatang?" lah tadi. Gawat anak ini. Adab hilang. Adabnya lebih tinggi daripada ilmu. Al-adab faqal ilm. Anak hari ini udahlah adabnya hilang, kepintarannya pun enggak dapat Bapak Ibu karena mengandalkan teknologi. Di kemampuan dia ini, cobalah sekarang ada Google terjemah ya kan, apa? Google belajar ya. Saya baru tahu pula tuh. Dulu enggak tahu pula saya. Nah, Google terjemah. Bukalah Google tuh kan. Ada nanti Google terjemah. Kasih soal matematika. 100 tuh semua nanti. Ya kan? Jadi apa ini? Biaya pendidikan banyak, semuanya bahkan ada yang menyebutkan korupsi terbesar tuh ya di pendidikan malah. Karena besar kan biaya untuk pendidikan. Tapi anak enggak makin baik. Media-media pendidikan lengkap sekarang. Ada Infocus, ada LCD. Tapi enggak lebih baik. Kenapa? Karena orang tua enggak terlibat. Semua pendidikan diserahkan ke sekolah. Bahkan ada pakar pendidikan dari Kuwait, namanya kalau tidak salah Dr. Khalid Ahmad Shantut, saya baca dalam kitab beliau, Madza Turidul Madrasatu Minal Bait, kalau tidak salah nama kitabnya waktu itu, saya sudah lama baca. Pendidikan yang gagal itu ketika sekolah dijadikan sekolah, kata beliau. Karena pendidikan itu rumah. Dan hari ini tidak bisa dibantahkan. Anak sudah bagus di sekolah, diajarkan tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak apa begini. Pulang ke rumah, rusak. Udah rusak, balikkan lagi. Pesantren pun kayak gitu. 9 bulan, 10 bulan anak di pesantren. Cuman 2 bulan di rumah. Pulang jadi bandit gitu. Banyak kayak gitu tuh. Kenapa orang tua tidak acuh dia? Pendidikan tuh di orang tua Bapak Ibu. Guru ngajar, tidak didik guru. Guru tidak bisa didik lagi hari ini. Karena guru waktunya tidak banyak. Apalagi guru disibukkan dengan formalisme. Sibuk akreditasi, sibuk ke RPP, sibuk ini. Lupa dia didik, tidak sempat. Dia pun ditekan juga, nggak bisa mukul lah, tidak bisa ini. Itu kalau kita bahas nanti bab mukul, itu ngeri tuh. Harus dipukul anak tuh kadang ya. Kalau nggak paham dia, nggak beradab dia. Tapi nggak boleh, akhirnya nggak jadi. Jadi kesadaran orang tua ini penting. Maka Allah berfirman Bapak Ibu. Ya kan? Allah berfirman dalam surah At-Tahrim, surat 66 ayat 6. Apa kata Allah? 6 3 kali pokoknya. Surat 66 ayat 6. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini ayatnya jelas. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini ayat ini kemana nih? Ke sekolah apa ke rumah? Ke rumah. Ayat ini dipindah ke sekolah sekarang. Jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Ini seolah-olah sekarang nih, guru, jaga diri anak saya dan dirimu sendiri dan anak-anakmu dari api neraka. Kan aneh ini orang tua. Jadi sekolah yang mengambil full semua, tidak melibatkan orang tua dalam pendidikan biasanya tidak baik. Nah, makanya harus dilibatkan orang tua itu. Nah, jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendidikan pertama dan utama adalah orang tua. Makanya dalam perkataan Ibnul Qayyim, anak itu Bapak Ibu, kenapa dia kata Ibnul Qayyim, siapa yang dia meremehkan pendidikan anaknya, maka dia telah buat kerusakan besar kepada anaknya. Maka anak itu sebenarnya tergantung orang tua.
Makanya kasihan sekarang jadi guru nih jemaah. Guru tuh kan, kalau dia anak tuh hebat, yang dipuji guru apa orang tua? Kalau anaknya sukses, yang dipuji guru apa orang tua? Orang tua. Kalau anaknya salah, yang disalahkan guru orang tua. Kan gak adil namanya. Makanya cocok juga memang kalimatnya kan, guru pahlawan tanpa tanda jasa. Itu kalimat itu tuh disalah paham. Itu maknanya kan guru tuh gak bisa digaji. Karena guru bukan profesi. Semua orang harus jadi guru. Guru bukan profesi. Dan guru itu pendidik, bukan tukang ajar. Kalau tukang bangunan, dia memperhatikan fisik. Dia nggak memperhatikan dalam bangunan masjid. Tapi kalau guru, dia itu pekerjaan paling ribet di muka bumi. Makanya nggak bisa digaji berapapun. Dan amal yang paling bergengsi itu ya jadi guru. Makanya Bapak Ibu di tahun sebelum 60 dulu saya pernah baca ada seorang profesor, dia cerita di buku. Itu dulu kalau orang ditanya apa cita-citanya, semua jawabannya apa? Guru. Sekarang kok dokter? Guru tuh nomor 1, dokter mungkin nomor 2. Guru nomor 1. Makanya Hiroshima Nagasaki Pak, hancur itu dibom sama Amerika. Kan sama-sama tuh kita sama dia tuh bangkit 45 kan. Itu ditanya sama kaisarnya apa? Berapa jumlah guru yang tersisa? Makanya kata Ki Hajar Dewantara, apa itu? Pahlawan apa? Ki Hajar Dewantara itu apa? Bapak pendidikan ya. Suatu negara, suatu daerah tidak akan maju kalau tidak ada guru yang berkorban. Karena guru itu paling rumit jadi guru itu. Tidak sembarang orang bisa jadi guru. Kalau sekarang kan sembarang-sembarang jadi guru. Makanya nggak berkualitas juga kan. Nah, jadi jemaah yang dimuliakan, guru itu objek dia hati. Bukan benda mati. Kalau dokter benda mati dia. Tukang benda mati dia, ya kan? Benda mati. Ini kan benda mati semua. Kalau guru benda dia hati. Hati ini berubah-ubah nih. Kadang jam 7 baik, jam 8 jahat dia kan. Itu kerja guru. Makanya guru itu sekolahnya paling mahal sedunia harusnya. Cuman paling murah hari ini. Bahkan digratiskan pun orang nggak mau kuliah guru. Nah itu. Jadi aneh gitu. Jadi kayaknya ada perubahan-perubahan dalam memahami tentang masalah guru ini. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendidikan itu pertama dan utama orang tua. Mau gimana pun kita di sekolah, kalau di rumah itu tidak baik, nggak jadi barang. Nggak akan jadi anak. Dan hari ini kan nampak betapa kita udah berusaha Ustaz mendidik anak-anak ini begini, pulang dia ke rumah lihat ayah kayak gitu pula, lihat ibunya kayak gitu pula. TPA, anak disuruh berjilbab, didikan subuh hari Ahad. Ayahnya nggak sholat subuh dah, gimana ini ya kan? Ayahnya ngantarin ada, cuman habis itu pulang lanjutkan perjuangan ya Bu. Ada kayak gitu kan? Nggak ada lagi dong, memang begitu rata-rata. Jadi ayah ini kalau disebut bahasanya ini ayah nggak tahu malu. Jadi jemaah, judul kita tuh apa di depan? Menjadi orang tua yang teladan. Jadi Bapak Ibu, orang tua kalau ingin dia anaknya baik, dia harus baik dulu. Kalau dia nggak baik, susah tuh anak jadi baik. Banyak orang tua nih Bapak Ibu, dia cerita. Masuk kita ke materi Bapak Ibu ya. Ustaz, anak saya begini. Jangan anak disalahkan. Anak itu tidak salah ya. Yang salah itu orang tua. Karena Nabi SAW mengatakan Bapak Ibu dalam satu hadis, apa kata Nabi? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak itu ketika lahir ke dunia semuanya fitrah. Tidak ada anak baru lahir tiba-tiba jadi geng motor, itu tidak ada. Anak-anak baru lahir umur 3 hari ada ganja katanya. Tidak ada. Tidak ada nakal turunan tuh tidak ada. Apalagi nakal tanjakan itu lebih parah lagi. Karena semua orang itu aslinya baik. Baik semuanya. Tolong dijaga. Nah, ini nggak dijaga masalahnya. Allah itu ketika menciptakan anak kita Bapak Ibu lahir ke dunia ini. Itu semuanya putih. Ibarat kertas putih deh. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir semuanya suci. Bertauhid, lurus, bersih. Tapi apa yang terjadi? Fa'abawahu yuhawidanihi. Yang membuat dia Yahudi, orang tua. Yang membuat dia rusak, orang tua. Au yumajjisanihi. Yang membuat dia majusi, orang tua. Au yunassiranihi. Yang membuat dia Nasrani, juga orang tua. Orang tua. Cuman sebenarnya kalau kita kaji ada 3. 1 setan, 2 orang tua, 3 kawan. Nah, cuman kita nggak usah kaji setan. Setan tuh nggak ada juga di sini kan. Cuman menggoda ada nih. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya yang namanya setan itu ya dalam satu hadis kata Nabi
Inna syaitan yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi. Setan datang kepada kita kapanpun dimanapun. Saya lagi ceramah nih pun setan hadir. Bapak Ibu lagi dengar ceramah saya pun setan hadir. Lagi sholat tadi pun setan hadir. Bahkan kata Nabi ada setan khusus menggoda sholat ya Pak. Apa namanya setan? Khinzib. Nah, ya, ada khanzab ya kan? Faida ahsastahu fata'awaz minhu, kata Nabi kepada Utsman bin Abil As. Yang ketika itu dia melapor ke Nabi, ya Rasulullah, kalau saya sholat lupa-lupa saya bacaan, lupa-lupa saya gerakan. Itu setan, namanya khinzib atau khanzab. Jadi setan selalu menggoda. Tapi kita bahas orang tua aja. Kita kan nggak lagi bahas anak setan, kita kan lagi bahas anak orang. Jadi Bapak Ibu jamaah, hujan ya, udah lama nggak hujan kan? Sekali hujan apa kita bilang? Dia hujan-hujan tarih. Jangan, ya kan? Enggak boleh kayak gitu. Enggak boleh kayak gitu. Kita nih harus bersyukur Bapak Ibu ya. Kalau udah hujan begini apa doanya Bapak Ibu? Allahumma shayyiban nafi'an. Bacakan depan anak biar anak niru. Jadi jemaah, ada penelitian kalau enggak salah 86% apa 87%. Anak itu dia akan mudah apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Anak itu berefek ke diri dia, itu lebih kepada apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Orang tua banyak bilang begini, Ustadz saya tuh udah bilang sama anak saya, jangan begini, diulangnya juga. Ibu ngomongnya terus tuh ya, ibu jadi ustazah lagi. Jelas di sekolah tadi udah kena ceramah sama ustazah, sama ustadz. Ibu anak pulang ke rumah jadi ustazah lagi. Akhirnya kan pusing anak tuh. Kena ceramah aja tiap hari terus. Nggak itu yang kadang dibutuhkannya lagi jamaah. Yang dibutuhkan anak itu praktek. Karena itu tadi, kalau nggak salah 86 apa 87% anak itu lebih banyak belajar ke orang tua dari apa yang dilihat daripada yang didengar. Nasihat ini mana mempan-mempan kali. Bahkan hadis tuh Bapak Ibu. Hadis Nabi itu banyak. Periwayat hadis itu menceritakan saya melihat Nabi. Ra'aitu Rasulullah. Saya melihat Nabi begini, saya melihat Nabi begitu. Bukan, ya ada juga Nabi langsung ngomong, Bapak Ibu sekalian, kita begini, itu ada. Tapi lebih banyaknya Nabi praktek. Dilihat sama sahabat. Orang, kalau kita ajarkan dia Bapak Ibu, lebih banyak kepada teladan atau praktek, itu lebih berbekas daripada ngomong. Orang tua hari ini dia lebih banyak ngomong. Apa Bu yang ibu bilang, ibu langgar sendiri, ada enggak? Banyak. Makanya kenapa orang tua tuh bilang gini, Ustadz, anak saya dulu tuh tunduk sekali loh, manut sekali. Tapi kenapa gedenya melawan? Nah, banyak gitu kan? Tahu enggak sebabnya apa? Ya karena kita yang salah. Kita yang salah itu. Jadi berusahalah kita ini, ke diri kita tuh, saya yang salah tuh bagus sekali. Jangan nyalahin anak. Karena Nabi bilang anak itu rusak gara-gara kita sendiri. Tapi anehnya kita tuh nggak pernah ngaku salah. Itu masalah. Nabi Adam itu Bapak Ibu, dia kan salah ketika itu kan. Akhirnya nanti Allah balikkan lagi dia ke surga. Apa yang dibilang sama Nabi Adam? Doa yang terkenal apa Pak? Rabbana zalamna anfusana. Jadi orang tua juga gitu, ya Allah saya yang salah ini. Kenapa anak saya nakal? Anak nakal itu gara-gara kita. Cuman kita nggak pernah sadar. Kita bilang udah saya sekolah. Justru kadang pas di sekolah itu anak rusak mah. Emang sekolah itu berapa kemampuan dia mendidik anak kita hari ini? Bahkan tambah bimbel-bimbel, kan kurang namanya sekolah. Justru anak itu tahu mencarut ketika udah sekolah. Makanya banyak sekarang orang buat sekolah sendiri. Makanya orang tua ideal itu anak nggak sekolah. Orang tua ideal itu dia didik sendiri, punya anak didik sendiri gitu. Itu orang tua ideal tuh. Orang tua lumayan nomor 2. Ya, dia berapa ada ilmunya, didik sendiri, setelah itu baru serahkan ke sekolah. Yang ketiga anak orang tua merusak. Kalau anaknya sama dia makin jahat. Ini orang tua kan ada 3 nih, orang tua lumayan, orang tua ideal, punya anak didik sendiri, kan punya dia sendiri tuh didik sendiri. Dia beli mobil kasih ke orang, kan enggak. Ya sendirilah. Harusnya kan begitu tuh, punya anak didik sendiri kan gitu. Namanya orang tua ideal. Nomor 2 orang tua lumayan. Nomor 3 orang tua merusak. Sekarang yang paling banyak yang mana nih? 1, 2, 3. Merusak karena nggak ada ilmu. Kita tuh dari dulu ilmu kita tuh cuma ilmu kerja.
S1, S2, S3 itu cuman ilmu kerja yang kita pelajari. Ilmu cari duit. Tidak ada ilmu keluarga. Sebenarnya ini mukadimah saya, lupa saya tadi. Karena udah lama saya nggak ceramah pendidikan nih, kecuali kalau nanti diundang sekali-sekali seminar pendidikan atau parenting. Kan parenting orang nggak mau semua. Ini tiba-tiba diajak ke sini ya, jadi agak lupa saya mau ya. Biasanya saya kajian akidah atau kajian fikih. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu, ilmu rumah tangga itu paling mahal. Bukan ilmu rumah makan aja yang mahal, rumah tangga. Dalam Quran tuh ada surat keluarga ya kan? Tidak ada surat karir, mana ada? Mana lebih penting, keluarga, karir? Harta yang paling berharga adalah karir. Nah, gara-gara karir banyak orang rusak keluarganya. Itu ada kisah-kisah, tapi nanti itu materi-materi selanjutnya. Jadi karir ini penting, tapi bahaya kalau orang nggak paham. Jadi Bapak Ibu, saya perhatikan, memang kami di kajian pendidikan berbasis adab Pak, sama ada guru saya di Jawa namanya Dr. Adian Husaini. Itu kita menganjurkan ke Kementerian Pendidikan, Kementerian apalah, Dinas Pendidikan atau Kemenak itu, kalau bisa masuk ada kuliah S1 ayah soleh gitu. Itu bagus sekali itu. Jadi memang spesial apa S1-nya? Ayah soleh, jadi pakar ayah gitu. Atau ibu soleha, gitu. Doktor di bidang ayah, kan mantap. Karena Bapak Ibu ya, hari ini di Indonesia 2023 data perceraian tuh 516.000 kasus. Setiap 1 jam cerai 10. Saya ceramah nggak sampai sejam. Paling-paling ya 45 menit lah. Ini berarti ya cerai agak-agak 7 orang lah nih. Justru orang, mohon maaf nih ya, kemarin kan sibuk P3K tuh. Ada bupati, ada juga di mana tuh. Ketika dia mengangkat para P3K, Bapak Ibu, setelah ini kan diangkat nih. Jangan sampai habis diangkat ini nanti malah menambah angka perceraian. Karena memang begitu biasanya. Dan yang paling banyak minta cerai itu 75% ibu-ibu. Dan saya punya kawan banyak tuh di KUA, mereka cerita ke saya, kan kalau teman saya kan banyak KUA Ustaz. Karena kita kan hukum Islam. Sayanya aja nih yang nggak jelas sih. Kalau ditanya apa kerja Ustaz, nggak ada saya. Saya Bukit Tinggi ini dokter. Kalau dibilang nganggur saya cuma nih. Kalau nganggur dalam makna masuk jam 7 pulang jam 5 itu nggak kuat saya kayak gitu. Saya nggak mampu kayak gitu saya bilang. Saya kalau kerja banyak, jangan tanya lagi. 4 yayasan. Ini insya Allah ntar lagi buat pesantren adab. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata teman saya itu banyak. Biasanya, mohon maaf Bapak Ibu ya, kalau yang istrinya lalu nanti sertifikasi, itu cerai habis itu biasanya. Kenapa ini nih? Karena nggak paham ilmu rumah tangga. Nggak tahu tuh perempuan tuh harus bagaimana, laki-laki harus bagaimana. Nggak paham, didudukkan dulu. Orang banyak Bapak bintang-bintang di sininya, tapi dia akhirnya bingung menghadapi istrinya. Bingung menghadapi rumah tangganya, anaknya. Nggak punya ilmu. Ilmu rumah tangga enggak ada. Kita aja ilmu mesin, engineering, belajar otomotif itu SMK 3 tahun, S1-nya 4 tahun. Benda mati yang jelas ilmunya, bautnya di sini. Itu aja belajarnya sekian tahun. Apalagi ilmu rumah tangga. Ilmu rumah tangga itu rumit. Jam 7 bininya senyum, jam 8 menceringi. Dia kan bingung kita. Ini apa nih? Masalahnya di mana? Kan enggak banyak yang paham. Makanya saya buka konsultasi rumah tangga hari ini. Oh, terbongkar lah isi rumah tangga itu. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis, khairun nas anfa'uhum khairukum li ahlihi wa ana khairun li ahli. Sebaik-baik kalian orang yang paling baik kepada istrinya. Bu, bapak nih mana lebih baik dia? Sama ibu apa sama kawannya? Hah? Bu? Tapi kalau saya perhatikan kalau kajian parenting ini kalau dari wajah bapak ibu nih udah nggak cocok lah ini kayaknya. Dia 40 ke bawah biasanya nih. 40 ke bawah tuh cocok kajian parenting atau 45 ke bawah lah. Ya sebenarnya sih siapapun cocok. Cuman kalau bapak ibu kan udah tua-tua nih, udah veteran semua. Kalau saya ngomong nggak pas ini. Saya teori ke teori aja nih. Teoriti saya. Bapak ibu praktisi. Iya betul. Makanya saya bilang ke KUA, tolong nanti yang mau nikah tuh kumpulkan. Kita buat materi daurah pranikah. Problem-problem setelah menikah. Nikah itu kan biasanya 3 bulan. Habis masuk bulan keempat, udah mulai tuh piring-piring terbang tuh. Kalau anak sekarang lebih cepat lagi. Anak sekarang kan mental mereka lemah. Wawasan dalam anak-anak hari ini
milenial, Gen Z, Gen Alpha apa ini, itu mereka itu mental mereka lemah ini anak-anak sekarang. Makanya banyak bunuh diri orang hari ini kan, lemah dia. Nggak beli skincare, gantung diri apa kayak gitu tuh. Orang dulu di penjara Belanda, bagak deh kan. Nah itu, jadi sekarang ini anak-anak ini kan problemnya mental, lemah di mental mereka. Kalau balik cepat mereka hari ini. Beda orang dulu baliknya lama, mental kuat. Kalau orang sekarang balik cepat, mental lemah, wawasan dalam. Anak-anak sekarang ilmunya banyak. Sama kayak TV juga sebenarnya. TV zaman dulu, ada TV bulat masih ada Bu di rumah Bu? Yang TV gundut tuh ada. Itu kalau TV zaman dulu kan kuat-kuat. Mobil-mobil kayak mobil saya itu kan kuat-kuat tuh. Makanya saya pakai mobil itu biar kuat. Tuh TV zaman dulu tuh kan kalau begores dia ditempelin, tak lurus dia tuh, ya kan? TV sekarang bisa Bluetooth, bisa ini, kan banyak wawasannya berarti kan. Tipis. Kalau begores, kita tempeleng, makin begores. Anak hari ini dimarahi, kabur dia. Anak dulu dimarahi, enggak ada, santai aja, berubah dia. Orang tua bingung hari ini. Dulu sana ada di Pekanbaru tuh Pak, seorang ayah. Dulu anak saya saat tamat SMK, mau kuliah enggak mau, begadang aja. Udahlah, usaha, saya buat toko sama dia. Toko tuh dibukain jam 10, tutup jam 1 siang. Gimana ini? Saya marah, hilang dia 3 bulan. Dulu saya kalau dimarahi orang tua, ya udah saya diam. Sekarang anak saya marah-marah ke saya. Heran ya, dulu waktu kita jadi anak-anak, kita dimarahi orang tua. Sekarang kita udah jadi orang tua, kita juga dimarahi sama anak. Kasihan. Ini hari ini. Kalau dulu bukan enggak penting, ya enggak begitu apalah untuk belajar parenting. Zaman dulu enggak apa-apa enggak belajar parenting. Kalau hari ini harus belajar. Orang tua hari ini harus belajar parenting, ilmu tentang rumah tangga, karena dulu tuh enggak banyak saingan. Kalau sekarang banyak saingan, ada narkoba, ada kafe, ada game. Dulu kemana? Ibu dimarahi sama bapak, ibu kemana ibu lari dulu? Enggak ada, hutan semua ya kan. Kemana mau lari? Dipatok maulah kobra nanti, pulang. Kan? Anak sekarang tidur di rumah kawannya. Justru di Jakarta itu, kata guru saya, anak-anak yang telantar itu, yang dia nginap di rumah kos-kosan teman-teman dia, dipikirnya anak orang miskin. Enggak, anak orang kaya, anak pejabat, anak dokter, anak pengusaha, yang rumah mereka tuh istana, cuman hilang cinta. Jadi banyak rumah-rumah kehilangan cinta hari ini. Ciri-ciri rumah yang ada cinta itu cepat pulang ke rumah. Jadi kalau suaminya habis kerja langsung pulang, itu ada surga di rumah. Karena rumahku, surgaku. Kalau di kita, rumahku, surgaku, lapo kopi, ya Pak. Jadi ilmu parenting rumah tangga ini penting sekali. Ilmu rumah tangga, ilmu mendidik anak ini penting sekali. Nah, Bapak Ibu, jadi yang paling efektif mengajarkan anak itu teladan. Teladan tuh dari atas, bukan dari bawah. Teladan tuh dari mana Bapak Ibu? Dari atas, dari bawah? Dari atas. Kalau sekarang, mana yang lebih banyak hafalan Qur'annya? Bapak Ibu apa anak? Mana lebih sering ke masjid? Bapak Ibu apa anak? Berarti anaknya nih, berarti kan? Anaknya yang teladan kan? Makanya anak itu ketika kecilnya dia taat, ketika gedenya melawan, kan gitu yang tadi saya bilang tadi kan. Kenapa? Karena Bapak Ibu lebih banyak mendidik anak itu menanamkan rasa takut daripada menanamkan rasa segan. Yang paling tinggi itu rasa segan. Batu aja kita langsung paham dia. Itu mantap tuh, nggak capek kita. Tapi kenapa? Karena kita praktek lebih dulu. Misalnya gini, ayah-ayah bilang, anak-anak jangan merokok. Ayah jangan merokok. Tapi kalau ayah bilang, jangan merokok, ayah merokok, itu sakit hati anak. Ibarat kita punya pemimpin kita bilang, semuanya jangan begini. Dia begitu, apa kita dalam hati kita? Oh, kurang ajar ini. Mesti kayak gitu kan? Makanya ketika anak tuh gede, dia melawan. Maka anak hari ini, segannya hilang. Tinggal takutnya. Karena dia masih kecil tuh masih takut ya Pak. Ketika nanti seiring waktu badannya makin besar, mentalnya makin bagak, berani dia melawan Bapak Ibu. Itulah yang terjadi. Karena yang salah kita sendiri. Kenapa kita tidak teladan kepada orang tua? Kepada anak-anak kita. Teladan ini paling penting. Anak itu lebih banyak belajar kepada kita tuh dengan apa yang kita contohkan daripada apa yang kita bilang. Ayah bilang, kalau udah makan, tidak ada main-main HP. Rupa ayahnya, HP-nya bunyi. Dengan alasan proyek. Nggak boleh kayak gitu.
Itu harus dibangun jemaah. Maka dalam rumah tangga itu yang kita bangun bukan saya dan kamu, tapi kita gitu. Bukan Anda, tapi kita. Jadi peraturan-peraturan rumah itu semua ke kita, bukan hanya untuk anak. Makanya anak-anak hari ini banyak pengen cepat gede, Bapak Ibu. Apa bilang anaknya? Ya, nanti kalau abang udah gede bisa kayak gini, bisa. Nanti kalau bisa kayak gini, bisa. Karena dia berharap bisa segera melanggar peraturan. Ya kan? Dan orang tuanya lah yang paling sering melanggar peraturan. Jadi Bapak Ibu, kita tuh ya karena bel udah bunyi ya, kita harus jadi teladan bagi anak-anak kita. Dan dalam hal ini yang paling jelas teladan itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Nabi Muhammad pun disuruh meneladani Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di antara keteladanan beliau adalah dalam akidah. Sebagaimana doa dia kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anakku dari menyembah berhala. Aku baru anakku. Saya baru anak saya. Jadi gini aja Bapak Ibu ya, saya tutup dengan kalimat, Bapak Ibu anaknya pengen apa? Bapak Ibu lakukan gitu aja. Bapak Ibu anak pengen soleh, Bapak Ibu soleh dulu. Ini kadang ada tuh, saya punya tetangga dulu, makanya saya pindah rumah, namanya kontraktor kan, kontrak ya kan. Itu tetangga saya tuh nggak pernah pakai jilbab. Ibu-ibu masih muda pula lagi, nggak pernah pakai jilbab. Tapi ketika dia bawa anaknya keluar rumah, anak soleh, ibunya nggak soleh, nggak soleha, kak jilbab, ya kan? Nggak bisa ini yang begini-begini nih. Nah ini, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tuh anaknya pengen apa, kita dulu. Maka jangan salahkan anak, salah kita. Kalau Bapak Ibu bercermin, lalu ibu-ibu ketika bercermin, di wajah Bapak Ibu tuh ada misalnya bintik hitam, nempel apa gitu. Yang Bapak Ibu lap itu cerminnya apa wajahnya? Wajah kan? Jangan cermin, hari ini cermin. Makanya nggak hilang-hilang deh kan? Tetap aja jangan. Jadi nggak ada anak nakal. Anak nakal itu tidak ada yang membuat anak itu berubah orang tuanya. Maka saya kalau melihat, Ustaz, anak saya itu malas sekali mandi. Mesti bapaknya malas mandi, ya kan? Nah, baca buku. Ayah tidak pernah baca buku. Sekali baca buku tabungan pula tuh, ya kan? Ah, ini bisa juga ini. Nah, iya ini. Jadi teladan. Anak pengen sholat subuh, bapak sholat subuh, anak ikut sholat subuh nanti. Tapi Ustaz, saya sudah sholat subuh, anak enggak juga ikut. Ah, nanti kita bicarakan. Ada pembahasan selanjutnya. Nah, jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada malam hari ini kan judulnya menjadi teladan bagi anak. Jadi materinya belum selesai semua, mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan. Dan kata kuncinya, kalau kita ingin anak kita sebagai apa yang kita inginkan, maka kita lakukan terlebih dahulu. Dan Nabi SAW, para sahabat semuanya mereka teladan. Orang itu akan mengikuti apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Tapi selama ini kita terlalu banyak berbicara agar anak mendengar. Makanya nasihat itu tidak pernah masuk dia. Karena kalau nasihat itu paling cuman ya kayak saya ceramah nih lah, berapa persen cuman nih. Bapak Ibu nggak pernah lihat saya, istri saya tahu kali penyakit saya apa, kekurangan saya apa. Jadi orang itu akan tahu orang itu orang terdekatnya. Orang akan dibilang baik, buruknya tanyakan orang terdekatnya. Orang terdekat kita siapa? Anak kita, bahkan sampai istri atau pasangan kita ya Pak, Bu ya. Makanya orang itu dikatakan baik kalau dia baik kepada keluarganya. Kata Nabi tadi apa? Khairukum li ahlihi wa ana khair li ahli. Sebaik-baik kalian orang yang paling baik kepada keluarganya. Jadi kalau dia baik kepada keluarganya, insya Allah sama orang lain dia juga baik. Banyak orang baik sama orang lain, sama keluarganya nggak baik. Berarti orang itu nggak baik. Kalaupun dia baik sama orang lain, mesti kampanye itu aja biasanya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.